Keadaan yang cukup lebih kritis terjadi terhadap Pak Aditya pada saat itu, yang memang sempat mengalami serangan jantung. Dan untungnya pada saat itu Aurel sempat langsung gercep membawa Pak Aditya menuju ke salah satu rumah sakit terdekat. Dan di sini ternyata Pak Aditya membutuhkan donor ginjal untuk supaya bisa berfungsi kembali terhadap jantungnya. Yang dimana saat ini Mutiara juga sempat terkejut dan shock ketika ia mendapatkan kabar dari Kenjo kalau ternyata Pak Aditya mengalami serangan jantung dan membutuhkan ginjal. Dan di sini secara tiba-tiba dan akhirnya Mutiara di sini sangat begitu membantu tentang keselamatan dari Pak Aditya. Ia rela mendonorkan ginjalnya untuk supaya bisa membuat Pak Aditya ini benar-benar sangat hidup kembali dan bisa terselamatkan. Ini bukti kalau ternyata Mutiara bukanlah orang lain. Karena mungkin saat ini Mutiara juga pasti akan berpikir lebih panjang bagaimana kebahagiaan antara Kenjo dan juga Mutiara. Begitupun juga dengan Aurel tanpa adanya sosok dari Pak Aditya. Memang Pak Aditya selama ini benar-benar sangat begitu jahat terhadap mereka berdua. Karena ulah dan perbuatannya, hingga pada akhirnya keegoisan yang selama ini dibina oleh Pak Aditya benar-benar akan menghancurkan kehidupannya sendiri. Begitupun juga dengan keluarganya. Dan kini sepertinya Aurel masih tetap peduli terhadap Pak Aditya. Walaupun Pak Aditya yang selama ini benar-benar sudah menyakiti perasaan anaknya, namun Aurel masih tetap perhatian. Dan di momen ini ternyata Pak Aditya hampir saja log out dari nyawanya. Dan untungnya dan alhamdulillahnya saat ini Mutiara benar-benar mendonorkan ginjalnya untuk Pak Aditya. Kalau bukan karena Mutiara, pasti Pak Aditya tidak akan ada lagi di dunia ini. Lalu bagaimanakah keseruannya? Namun sebelum lanjut juga guys, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti kita tahu dalam alur cerita di episode hari ini, adanya Mutiara yang pernah pergi dari kehidupan Kenjo dan juga Mutiara. Namun firasat Kenjo yang kali ini membenarkan kalau Mutiara sedang tidak baik-baik saja. Dan alhamdulillah kali ini Kenjo menemukan Mutiara yang sedang berjalan kaki di sebuah pinggir jalan di dekat toko Alfamart. Di sini sepertinya Kenjo benar-benar sangat begitu bahagia ketika ia berpapasan bersama dengan Mutiara, walaupun ia menggunakan sepeda motor Mio Z. Dan kebiasaan yang dilakukan oleh Mutiara adalah untuk kabur dari kehidupan Kenjo. Namun nampaknya Kenjo berhasil menangkap dan memeluk Mutiara. Kejadian ini sontak saja menjadi saksi bisu. Dan hal ini juga sempat disaksikan oleh Sandra. Pertemuan Kenjo dan juga Mutiara justru akan membawa berkah di antara keduanya. Walaupun kali ini Kenjo benar-benar harus berpikir positif tentang Mutiara, karena bagaimanapun juga ia sedang merasa kritis dengan kondisi keluarganya, begitupun juga dengan papahnya yang saat ini benar-benar harus kehilangan perusahaan dan bahkan aset, fasilitas, semua kekayaan yang dimiliki Kenjo kini benar-benar sudah terhapuskan. Yang pada akhirnya Kenjo hanya bisa memiliki kebahagiaan itu bersama dengan Mutiara. Dan di sisi lain seperti kita lihat saat ini Rianti yang benar-benar sudah merasa kecewa berat. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Aditya sungguh sangat keterlaluan, bahkan ini hanya di luar batas. Mungkin Pak Aditya sempat melihat dan memergoki kalau Rianti sempat berjalan dengan seorang pria, yang pada akhirnya di sini Sandra akan memperalat agar supaya nantinya di sini Rianti benar-benar kapok dengan keputusannya tersebut. Dan
perlu kita ketahui juga saat ini Rianti benar-benar sangat begitu shock berat ketika mengetahui adanya Pak Aditya dan juga Gisel yang berada di sebuah kamar hotel. Dan inilah yang membuat kehancuran bagi keluarga dari Kenco, begitupun juga dengan Aurel. Mereka sangat begitu kecewa terhadap perlakuan papanya, yang dimana papanya kini benar-benar menyesal. Apakah memang ini adalah jebakan dari Gisel, ataukah memang ini adalah sekedar bayangan dari Pak Aditya sendiri? Yang jelas pada intinya hari ini Rianti benar-benar kesal, dan mungkin dari kekesalan ini ia akan benar-benar tahu bagaimana kedepannya harus seperti apa dan ia harus melakukan apa, karena mungkin hukuman karma pasti akan berlaku dan berdampak kepada dirinya, dan ini akan menjadi pemicu masalah besar bagi Rianti sendiri. Rianti pun akhirnya memutuskan, dan bahkan bisa jadi kalau Rianti saat ini memutuskan untuk bercerai bersama dengan Aditya. Dan akhirnya kepada anak-anaknya sendiri ia memerintahkan kepada Kenco dan Aurel apakah mereka akan ikut bersama dengan Aditya ataukah memang ikut bersama dengan Rianti. Korban dari keegoisan kedua orang tua mereka masing-masing saat ini justru berdampak kepada anak-anaknya, yaitu Kauzo dan juga Aurel. Setelah perusahaannya kini sudah mengalami dalam sebuah ambang kehancuran, dan di sini juga keluarga dari Pak Aditya dan juga Rianti benar-benar sudah hancur, yang pada akhirnya Rianti memutuskan untuk bercerai dan akhirnya mengambil hak asuh anak terhadap Kenzo dan juga Aurel, karena mereka sudah besar, jadi berhak mereka untuk memilih kepada siapa mereka akan ikut bersama hidup. Namun di adegan yang akan cukup menegangkan ini, ketika Kenjo dan juga Mutiara sempat bertemu guys, di situ terjadilah sebuah pelukan hangat keromantisan di antara Kenjo dan juga Mutiara. Ternyata hal tersebut pun sempat dilihat oleh Sandra, hingga akhirnya Sandra di sini gelap mata. Ia tidak bisa memiliki Kenjo, dan juga di sini ia mempunyai niatan kalau Kenjo tidak bisa dimiliki oleh dirinya, justru Mutiara pun tidak boleh memiliki Kenjo. Yang pada akhirnya Sandra pun berusaha mencoba untuk mengendarai mobilnya tersebut, menabrakkan kepada Sandra, maksud saya kepada Kenco dan juga Mutiara. Namun ternyata hal tersebut sempat dihalangi oleh Kayla yang sempat menghadang mobil Sandra. Dan ternyata di sini Sandra masih tancap gas sehingga ia telat untuk mengerem, dan pada akhirnya kecelakaan itu pun terjadilah kepada Kayla hingga Kayla mengeluarkan banyak yang cukup lebih banyak, dan di sini Kayla dilarikan ke rumah sakit, dan pada akhirnya hal tersebut sempat terdengar oleh Pak Dendi, yang pada akhirnya Pak Dendi di sini akan membawa kasus ini ke jalur hukum hingga pada akhirnya Sandra harus mendekam dalam sebuah penjara. Lalu bagaimana keseruannya, kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.